A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekalian ini puji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan dengan keadaan yang begitu istimewa. Mungkin di antara kita bisa menyaksikan sendiri anak didik kita bagaimana mereka hari ini tengah menjalani masa pendidikan SMP, di mana masa-masa SMP itu juga merupakan masa-masa yang paling urgen, paling penting, terutama bagi orang tua biologis yaitu Bapak Ibu panjenengan sedaya, dan juga orang tua ideologis yang berarti adalah para pendidik yang ada di SMP ini. Dan itu merupakan sebuah kenikmatan yang sangat nyata kalau hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensekolahkan anak kita, untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak kita. Karena hari ini tidak semua orang itu bisa merasakan pendidikan yang namanya pendidikan SMP. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya juga kita bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita banyak sekali suri tauladan yang mulia, terutama di nuzulul Quran, di memperingati masalah nuzulul Quran ini kita bisa banyak sekali mengambil faedah dengan mensuri tauladan beliau, terutama dalam hal ini adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada para staf pengajar yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama kepada kepala sekolah, kepada MC. Terima kasih telah memberikan saya waktu. Ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Sebelumnya mungkin mau perkenalan dulu ya. Kula asmanipun Zufar Mujtaba. Kula sering mengenalkan diri sebagai Mas Ju. Nah, kalau Zufar itu katanya orang Jawa itu agak susah. Zufar kayak Jawa tenang gitu. Kalau mending sithik lah Mas Jo gitu. Nah, kalau asalipun saking Magetan ibu sekalian, ngertos Gunung Lawung itu biasanya kula nek saking Solo, kamar kula sekolahnya saking Solo. Biasanya kula niku nek badhe medal Anggriya kula biasanya lewatnya di Gunung Lawung, Tawang. Kula masih semester 6 dan saya juga masih kuliah di salah satu Ma'had Ali itu kayak di kampus lah istilahnya teng Waru Bali Sukoharjo. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan tentang masalah pendidikan, maka kita sebenarnya sedang membicarakan tentang komunikasi antara seorang anak dengan orang tua. Sekali lagi, orang tua biologis ataupun orang tua ideologis. Tidak bisa dianggap remeh Bapak Ibu sekalian. Kalau seumpamanya hari ini, saya mungkin di sini berbicara sebagai seorang anak ya, karena saya belum punya istri. Jadi belum jadi orang tua. Ya, saya hanya bisa memberikan sudut pandang dari seorang anak yang masih mempunyai kewajiban berbakti kepada orang tua, dan saya menyadari betul para bapak dan ibu sekalian bahwasannya sebagai seorang anak tidak patut kalau seumpamanya kita hanya mengandalkan sekolah saja untuk meraih sebuah pendidikan. Harus ada campur tangan atau kerjasama antara orang tua ideologis, yaitu pendidik-pendidik dalam hal ini adalah para pengajar di SMPN Muhammadiyah ini satu negeri, SMPN satu negeri ya. Kemudian juga harus ada kerjasama dengan bapak dan ibu sekalian, karena seringnya ini yang menjadi polemik, terutama di akhir zaman ini. Masuk sekolah, mereka mungkin bisa meraup banyak sekali materi-materi pelajaran. Akan tetapi ketika mereka kembali ke rumah, seolah-olah mereka bingung ingin mengamalkan apa yang mereka pelajari. Mereka juga bingung terkadang bagaimana agar mereka merasa
mendapatkan support betul dari orang tuanya, bukan hanya tentang masalah uang jajan, akan tetapi betul-betul disupport, betul-betul didukung tentang kegiatan pendidikan mereka semasa mereka dalam kasus ini adalah SMP. Dan ini semuanya para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita raih kecuali dengan memahamkan kepada mereka akan pentingnya birrul walidain. Birrul walidain adalah ikatan antara seorang anak dengan orang tua. Ya. Dan kalau seorang anak itu tidak memahami tentang konsep birrul walidain, yang mana itu adalah konsep dari agama kita, para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, maka kalau seumpamanya seorang anak tidak memahami agama mereka sendiri, jangan harap anak itu akan patuh kepada orang tuanya. Ngapunten kalau mungkin agak sedikit tajam dalam masalah ini. Karena saya betul-betul menyadari Bapak Ibu sekalian, saya seringkali mendapatkan cerita-cerita yang miris. Anak-anak yang mereka itu memang dari awal pendidikan sampai akhir pendidikan kuliah bahkan S1, S2 itu dibiayai secara full sama orang tuanya. Tapi kasihannya ketika mereka sudah mendapatkan gelar yang tinggi karena mereka tidak memahami konsep yang namanya birrul walidain, akhirnya apa? Akhirnya mereka seolah-olah seperti menelantarkan orang tua mereka. Mereka menganggap orang tua mereka sebagai beban saja. Dan mereka juga mereka harusnya belum menyadari secara betul bahwasanya yang namanya pendidikan itu harusnya kembali lagi kepada orang tua mereka sendiri. Maka berkaitan dengan nuzulul Quran yang mana ini menjadi pembahasan kita para ibu-ibu dan sekalian Allah Subhanahu wa taala. Momen nuzulul Quran adalah sebuah momen untuk mengingatkan kepada kita selaku seorang pendidik bahwa generasi umat ini untuk memastikan bahwasanya anak-anak kita harus benar-benar memahami Al-Quran, ya, untuk benar-benar bisa memahami Islam. Tidak bisa kita cukupkan hanya dengan ilmu dunia saja. Ya memang hari ini ilmu dunia sudah mengajarkan kita tentang masalah moral, tentang masalah disiplin, tentang masalah berbagai materi-materi lainnya yang mungkin itu adalah kaitannya antara kita harus memiliki adab dan sikap kepada orang tua. Akan tetapi para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah itu hanya bernilai materi semata yang dipelajari di buku-buku sekolah, maka hakikatnya itu akan menjadi percuma. Akan tetapi kalau seumpamanya materi tentang masalah adab, masalah akhlak, masalah hubungan antara anak dengan orang tua, maka kalau seumpamanya itu semuanya dijadikan sebagai prinsip hidup, sekali lagi prinsip hidup, maka secara tidak langsung anak-anak panjenengan sedaya nek saumpamanya dimasukkan ke sekolah manapun mereka punya prinsip birrul walidain, maka keuntungan itu akan kembali kepada panjenengan sedaya. Dengan mengajarkan anak mengenai Al-Quran, para jemaah sekalian, kalau ini pakai kamera jamaah nanti, bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwasanya ketika kita mengenalkan mereka sejak dini tentang masalah anak-anak, maka kita sebenarnya secara tidak langsung sedang memberikan landasan kuat bagi pendidikan masalah akhlak, bagi pendidikan tentang masalah moral sebagai bekal anak untuk berkembang menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mulia pada saat mereka dewasa. Akhlak dan moral.
Sandi SMP. Sandi SMP. Oh, Sandi SMP. Ngerti ya? Bukan semuanya dari alumni Ponpes. Kita semuanya mungkin dari jajaran-jajaran teman-teman yang mungkin lulusan dari mungkin SMP negeri, SMA negeri, kuliah juga negeri, seperti itu. Akan tetapi apakah itu membuat kita terbatas untuk mengajari anak kita tentang masalah agama? Enggak. Kita sebagai seorang tua saat ini apalagi dengan berbagai informasi yang begitu mudah untuk kita pelajari. Gadget yang hari ini, saya pun ini mencari materi-materi tentang masalah kajian juga dari HP juga. Itu berarti kalau kita mampu untuk menggunakan gadget kita, informasi kita, internet yang hari ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sekitar kita, maka secara tidak langsung itu akan memberikan kemudahan kepada kita sebagai seorang pendidik yang mampu mengajarkan anak-anaknya tentang masalah agama Islam, tentang bagaimana caranya mengajarkan Al-Quran. Maka kalau boleh saya memberikan saran, step yang pertama yang harus kita sebagai seorang pendidik untuk menyadarkan kepada anak-anak adalah buat mereka sering bergaul dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Sisihkan dalam waktu satu hari itu waktu yang begitu spesial, mungkin ya kalau biasanya kita ba'da maghrib, biarkan suruh mereka mungkin agak paksa sedikit untuk membaca Al-Quran. Kenapa para jemaah sekalian, para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Karena interaksi dengan Al-Quran itulah yang insya Allah akan mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau seumpamanya seorang anak itu sudah dapat hidayah, maka dia nanti akan tergerak sendiri untuk mempelajari Islam. Ya. Karena ketika kita menyuruh mereka untuk membaca Quran, maka secara tidak langsung sebenarnya mereka sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita membaca Al-Quran, bahkan kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang autentik, asli, nggak berubah sama sekali dari zaman 1400 tahun yang lalu kalau Hijriah sampai tahun sekarang kita pegang Al-Quran itu masih sama daripada dengan kitab-kitab yang lain. Maka ketika kita menyuruh anak kita untuk membaca Al-Quran, maka secara tidak langsung kita sebenarnya sedang mengajari mereka cara berinteraksi dengan Tuhan mereka. Juga dalam hal ini tentu saja dua hal yang saya tambahkan, sholat sama membaca Al-Quran. Ini juga termasuk momen nuzul Quran. Sebelumnya mungkin kalau boleh saya tanya, surat apa Bu yang pertama kali diturunkan di langit di dunia ini? Enten sing ngertos? Surat apa? Surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau cerita singkatnya ketika beliau di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril memeluk dari belakang Rasulullah SAW dan menyuruh untuk membaca 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Ibu-ibu, kalau punya Quran di gadget, bisa dicek ayat pertama surat Al-Alaq. Itu isinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dalam bahasa Arab artinya adalah bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia. Baca di situ, para jemaah sekalian, para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu konteksnya umum. Artinya
Bacalah itu juga termasuk meneliti, bacalah itu juga termasuk mendidik, bacalah itu juga termasuk untuk memahami kondisi-kondisi di sekitar kita. Maka kalau umpamanya kita ngambil dalam hal ini saran saya tadi tentang masalah membaca Al-Quran dan yang kedua adalah menunaikan sholat, maka kita harus mengajarkan dua hal ini yang menjadi urgensi seorang anak yang harus punya ini. Dikarenakan apa? Untuk menguatkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti timbal baliknya adalah ke kita sendiri juga. Kok berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala, Pak? Ya kita aja sebagai manusia nggak mungkin masuk ngomong secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang satu-satunya nabi yang bisa ngomong secara langsung tanpa ada satar, tanpa ada pembatas itu cuma Nabi Musa. Terus bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan cara sholat. Sholat itu, Bapak dan Ibu sekalian, sholat jamaah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, itu sebenarnya kita sedang mengajarkan mereka untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara gimana? Ketika sholat mereka sebenarnya sedang berdoa. Hampir bahkan dalam surat Al-Fatihah pun itu juga kandungannya banyak-banyak adalah doa. Doa itu apa? Doa itu adalah kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah selesai sholat, pasti kita akan memanjatkan doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan marah kalau seumpamanya hambanya itu tidak meminta kepadanya. Beda dengan pada kita. Sama mana kita itu dijual 5 orang itu biasanya emosi. Itu jauh-jauh baik kepenangan. Maka kemudian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak bisa dibandingkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala justru sangat-sangat bahagia mendengarkan hambanya memanjatkan doa, meminta semua persoalan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah ibu-ibu sekalian, kita seorang hamba manusia itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala barulah berinteraksi dengan kita melalui apa? Melalui membaca Al-Qur'an. Kan kita tahu ya, kitab Al-Quran itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka firman-Nya Allah itu seolah-olah berbicara kepada kita ketika kita membaca. Maka di sini sudah ada dua jalinan komunikasi. Di nopo enten kita nek saumpamane ngobrol itu di ngobrol piyambak. Di motor mungkin toh, ngobrol piyambak berarti patut dipertanyakan ini. Kesehatannya patut dipertanyakan. Maka sebagai seorang muslim kita pun harus mengimani hal ini. Ketika kita ngobrol dengan Allah, maka jangan hanya kita yang ngomong sama Allah, tapi biarkan Allah ngomong sama kita. Ya dengan apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Karena disitulah Allah berbicara kepada kita. Barulah nanti ketika anak-anak itu anak-anak kita itu sudah dikasih edukasi tentang masalah sholat dan masalah membaca Al-Quran, maka insya Allah untuk persoalan lainnya itu akan mudah. Mereka akan betul-betul memahami bahwasannya pendidikan itu memang menjadi kebutuhan, ya, bukan sekedar formalitas. Yang penting aku masuk sekolah, yang penting aku absen, yang penting aku melu pelajaran buku, yang penting aku kurang bolos. Sing penting ini ya, kalau dari diri saya pribadi nih, para ibu dan bapak sekalian, karena di sini saya seorang anak. Seringnya kita itu seorang anak itu kalau pas masuk sekolah itu gimana nih? Masuk itu hanya sekedar formalitas. Bahkan di antara kita, kalau semuanya saya sendiri, itu kalau masih hilaf, itu kadang-kadang saya sampai lupa perjuangan orang tua saya untuk nyari uang, perjuangan orang tua saya untuk membayari saya, atau perjuangan orang tua asuh yang memberikan biaya tambahan buat saya. Itu kadang-kadang kalau film saya sudah lupa. Dan kalau sudah lupa, itu biasanya saya malas-malasan. Saya kadang-kadang cuma masuk sebagai formalitas, yang penting absen di kelas, ujung-ujungnya guru. Wah, itu fakta, bro. Fakta di lapangan hari ini cukup miris.
Apalagi dengan kita dimanjakan dengan gadget, anak-anak itu kalau tanya masalah gadget itu kayaknya lebih pro dibanding kita. Saya sendiri aja kadang-kadang diajari itu malah sama adik-adik saya masalah HP. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Insya Allah. Hari ini generasi kita itu dimudahkan dengan berbagai kemudahan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anehnya ketika dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan terbukanya berbagai informasi, itu justru malah membuat kitanya merasa dimudahkan dan akhirnya terlena. Akhirnya kita merasa agak malas seperti itu. Maka para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya momen nuzul Quran ini, mari kita bersama-sama memahamkan kepada anak didik kita tentang masalah membaca Al-Quran, tentang masalah sholat juga. Dua poin ini yang menjadi penekanan bagi kami pribadi, karena saya sebagai seorang anak pun memahami ternyata kok ibu saya itu sampai getak-getak kalau seumpamanya nggak segera ke masjid. Kok saya dulu tuh sampai kerasi kalau nggak segera membaca Al-Quran. Oh ternyata ketika dewasa itu saya baru tahu pentingnya sholat sama membaca Al-Quran. Betul itu ibu-ibu dan bapak sekalian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya banyak sekali teman. Salah satu teman-teman saya juga tidak semuanya dari pesantren, orang-orang umum juga. Dan salah satu hidayah ketika mereka mau untuk lebih mencintai orang tua mereka adalah ketika mereka memahami Islam. Ketika mereka memahami indahnya Islam. Mereka yang mungkin hanya meluangkan waktu sejenak, mungkin awalnya dipaksa sama orang tua mereka ataupun teman-teman mereka untuk belajar agama di masjid, ikutlah kajian sekali-kali loh. Bocor bokrok, bahan-bahan ngomong, HP, orang yang bunuh, kadang-kadang itu teman-teman kita. Maka, yo aku tak melu. Ketika dia ikut kajian, Allah Subhanahu Wa Taala ternyata memberikan hidayah lewat situ. Yang akhirnya ketika dia mempelajari agama Islam, ternyata itu membuat dia lebih dekat dengan orang tua dia. Bahkan ketika orang tua kita itu seburuk-buruk apapun orang tua kita yang mungkin tidak memahami tentang masalah parenting, itu seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Bahkan ketika mungkin orang tua kita itu beda keyakinan, itu seorang anak itu juga tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua selama perintahnya itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka peristiwa nuzul Quran itu adalah sebuah momentum perubahan bagi muslim diri kita pribadi untuk betul-betul kita memahami bahwasanya dulu itu kalau seumpama sebelum ada Al-Quran, kalau mungkin dengan sedaya memiliki ada yang lebih teredukasi daripada saya, ada yang lebih berilmu daripada saya, kalau pernah menyimak itu ternyata sebelum adanya Al-Quran turun di dunia, itu ternyata masyarakat itu masih melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan jahiliyah. Dulu itu, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita kalau masih ingat secara sejarah, ternyata wanita itu tidak ada harga diri sama sekali. Dulu wanita itu terdiskriminasi lah istilahnya kalau zaman sekarang. Dulu wanita itu hanya sebagai objek barang, objek pemuas nafsu saja. Akan tetapi setelah datangnya Islam, ternyata Islam memuliakan wanita, bahkan wanita adalah sebuah tolak ukur bagi madrasah dan generasi yang akan hidup setelahnya. Ya. Bahkan ada salah satu yang sangat-sangat familiar di antara kita, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Kasih sayang seorang ibu, pengorbanan seorang ibu atas waktunya. Saya kalau melihat ibu jalani umur anaknya
itu mereka masih itu gendong anaknya sambil nopo ke pasar, gendong anaknya sambil nopo itu sambil ngumbahin jemur masak. Itu kadang-kadang itu saya betul-betul kayak ya Allah, wanita itu sedemikian mulianya. Itulah kenapa kalau bapak-bapak itu kan biasanya apa nih? Kalau untuk meraih salah satu meraih derajat tertinggi, kematian tertinggi adalah ketika kita mampu untuk mati syahid atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu seringnya kita menggunakan jalan orang ataupun kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dikaruniai mati syahid. Nah, ibu-ibu itu gampang banget untuk bisa meraih mati syahid. Dengan apa? Ketika melahirkan, itu meniatkan melahirkan itu memang untuk menciptakan generasi muslim yang akan memberikan perubahan kepada muslim yang lain. Maka ketika mungkin di antara ibu-ibu panjenengan atau wanita-wanita yang kita cintai itu meninggal ketika melahirkan, maka itu sudah dihitung sebagai jihad fisabilillah. Begitu mulianya seorang wanita sampai-sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita bersyukur ketika Al-Quran itu turun dan akhirnya memuliakan derajat wanita. Bahkan ketika Al-Quran itu turun pun kita sebagai seorang lelaki juga harus tahu caranya memberikan hak kepada wanita. Insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai kemudahan yang hari ini kita dapatkan, apalagi saya itu kalau seumpamanya mau kajian, kadang-kadang itu cukup buka gadget sekali lagi, itu cuma untuk buka tafsirnya. Itu sekarang gampang banget untuk buka tafsir ataupun apa yang bisa kita pahami dari salah satu ayat Al-Quran. Maka jangan sia-siakan kemudahan yang hari ini kita dapatkan kepada ibu sekalian. Jangan sampai kita sebagai orang tua besok itu dituntut sama anak kita sendiri di akhirat. Tuntutannya apa? Tuntutannya ketika Allah bertanya, kenapa kok kamu bisa-bisanya durhaka kepadaku? Maka nanti anak itu bisa saja menjawab bahwasanya apa? Karena sejak aku di dunia, orang tuaku tidak pernah mengajariku tentang Islam. Orang tuaku tidak pernah menyuruhku ataupun mengajakku bersama-sama berjalan-jalan di keheningan malam untuk melaksanakan sholat isya bersama. Orang tuaku tidak pernah mau mengajariku tentang membaca Al-Quran. Orang tuaku juga begitu malas ketika mendapatiku malas-malasan untuk mendatangi adzan, padahal itu adalah kewajiban. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan remehkan hal ini. Kita sebagai seorang muslim itu kita mengimani dua kehidupan, tiga kehidupan, kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, yaitu antara langit dunia dan langit-langit, maksudnya. Dan juga apa? Ketika kita nanti di akhirat. Ya. Jadi ada tiga kehidupan yang harus kita imani. Jangan kita hanya mencontohkan dunia saja. Hari ini silakan monggo panjenengan sedoyo lihat orang-orang yang mereka hanya fokus kepada dunia. Hartanya memang banyak, melimpah. Tetapi apa? Apakah itu menjadi sumber kebahagiaan mereka? Ternyata belum. Nah kalau kita lihat ngapunten ini, pejabat-pejabat yang mungkin korupsi, niku napa nggih kehidupannya bahagia, padahal pejabat itu gajinya itu masya Allah sudah banyak. Itu aja masih korupsi uang rakyat. Jadi ini kenyataannya gitu. Termasuk kalau lebih kepada kebahagiaan itu, karena saya kadang-kadang juga berpikir, kok itu kan pejabat itu biasanya sih korupsi gitu loh. Dong, padahal gajinya pun kata kita saja bisa makan nasi, tempe sama sayur sop aja udah enak, senang, bahagia. Dan ini pejabat-pejabat yang mana mereka bisa makan ayam setiap hari, nasi dengan berbagai variannya, nasi kuning, nasi tumpeng, nasi omelet, dengan lauk-lauk yang begitu banyak, kemudian juga diberi kemudahan untuk beli mobil, beli rumah dan sebagainya, pendidikan yang dimudahkan. Itu masih korupsi. Itu masih ngambil uang yang bukan miliknya.
Itu berarti apa ibu sekalian? Kebahagiaan itu bukan tentang masalah materi. Mau materi sebanyak apapun yang kita punya itu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan sampai kita tahu cara menggunakan materi itu dengan benar. Dan salah satu cara untuk kita bisa mengarahkan materi itu kepada sesuatu yang benar, ya dengan cara kita memahami Islam dan akhirnya kita mampu untuk menyedekahkan ataupun memberikan sedikit uang kita, sedikit rezeki kita kepada agama Islam. Ya kalau secara nalar kan kayak berkurang nih. Sedekah niku nek dikeluarkan kok rasanya tambah berkurang. Tadinya di dompet ada 150.000, kita sedekahkan 50.000 tinggal 100.000. Insya Allah, kalau saya boleh cerita, ada seseorang itu suatu hari bapak-bapak itu cuma jualan mebel, si jualan tekom mebel. Nah itu dia itu gajinya per harinya cuma 55.000. Hari itu dia dapat gaji alhamdulillah 55.000 sehari ya maksudnya gitu. Pas mau pulang itu dia ingat anak istrinya itu belum makan, maka dia alhamdulillah ada 55.000. Maka ketika di pertengahan jalan ada pengemis minta uang, maka dia spontan langsung ngasih tanpa bagiku uang tanpa niat langsung dimasukin 50. Itu nggak sadar. Lah pas dia mau beli makan dicek ternyata 35.000. Maka dia sedih luar biasa. Maka pada saat itu dia bilang, ya Allah, berilah ganti sedekah ini dengan yang lebih baik karena aku percaya dengan rezeki yang telah Kau tetapkan. Maka tidak lama setelah itu, tidak lama ketika memang sudah sampai rumah, dia bilang kita mungkin hari ini masih belum bisa makan minggu. Jadi hari ini ya kita bersabar sejenak lah. Semoga Allah memberikan kita ganti balasan atas sedekah yang saya berikan tadi. Maka ketika dia balik kerja esok harinya, itu ada ibu-ibu yang datang ke toko mebel dia, terus langsung spontan bilang, Mas, ini mebelnya berapa harganya? Itu ada tukang harga sampai dia bilang, nah ini mebel yang saya cari Mas, di mana-mana kok saya nggak tahu, saya baru ketemu di sini. Maka saya yaudah Mas, ini saya beli hampir berapa pieces gitu saya lupa, itu hampir semuanya 5 juta. Maka pada saat itu betul-betul Bapak Ibu pun paham bahwasanya sedekah itu bukan tentang berapa materi yang kita keluarkan, akan tetapi tentang seberapa kuatnya keimanan kita. Ketika sedekah itu diberikan, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Keimanan disitulah yang harus kita tanamkan Ibu sekalian. Jangan kok malah sedekah dengan harapan aku tak sedekah 100.000, ben kok aku dibalas 10 juta. Ya ada orang yang sedekah 100.000 itu dibalas 10 juta. Tapi niatnya bukan karena ingin dibalas 10 juta. Tapi karena niatnya apa? Karena niatnya dia paham bahwasanya ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengamalkan yang namanya sedekah, dan dengan sedekah itu, dengan keimanannya itu, Allah buka pintu rezeki dari manapun yang tidak dia sangka-sangka. Maka yang kedua, sama-sama kita perbaiki niat kita, dan sekali lagi kita kasih edukasi ke anak-anak kita tentang masalah bukan hanya ilmu dunia tapi ilmu akhirat. Mungkin saya di sini lebih menekankan tentang masalah ilmu akhirat. Karena saya sendiri sudah merasakan begitu nikmatnya ketika seseorang itu memahami akhiratnya. Itu masalah dunia itu rasanya kayak enteng-enteng saja. Ya kalau hari ini nggak dapat uang berarti berpuasa, tinggal kita berikhtiar kerja lagi, dapat uang alhamdulillah kita sisihkan untuk disedekahkan. Sisanya kita kasihkan ke anak-anak kita, ke orang tua kita mungkin. Biarkan mereka untuk menikmati hidangan asal bisanya, semampunya, sesederhananya. Kemudian kita bilang, nah ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmati hari ini. Ya. Sederhananya hidup kita ini, kita harus selalu bersyukur, dan dengan syukur itu maka kita semua akan merasakan cukup. Itu kalau tidak diucapkan dengan seseorang yang memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mungkin bisa dipahamkan kepada anak-anak kita. Maka
faedah besar bagi kita pribadi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Monggo saran-saran yang kajian di monggo didatangi sebisa mungkin, belajar Islam sedikit demi sedikit. Alhamdulillah hari ini kita belajar di sini, ya sedikit ilmu yang mungkin bisa saya sharing ke panjenengan sedoyo, di mana sebagai saya seorang anak itu betul-betul memahami pentingnya orang tua saya untuk memahamkan saya tentang masalah agama Islam. Oke. Monggo saran-saran sedikit. Ini juga mau menurut Quran, di mana kita ketika menghayati ayat pertama yang turun di langit dunia yang ada di dunia ini, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu perintah untuk membaca, maka secara tidak langsung kita disuruh untuk banyak-banyak membaca. Membaca itu bukan hanya membaca diri kita pribadi, juga membaca anak-anak kita. Anak-anak kita itu punya beragam keistimewaan itu. Jadi kalau seumpamanya lulus itu nilainya kok enggak tinggi, pelajaran-pelajaran kok rendah, itu bisa jadi ya memang dia diistimewakan sama Allah Subhanahu wa taala bukan di persoalan pelajaran. Bisa jadi ketika dia di luar megang kamera itu Masya Allah dia bisa menciptakan foto-foto yang bisa dijual. Bisa jadi ketika memegang tang itu dia bisa mengolah ilmu yang dia punya dari ilmu yang mungkin tidak didapatkan dari sekolah untuk bisa jadi montir dan bisa memberikan rezeki yang halal buat panjenengan sedoyo juga. Bisa jadi anak-anak kita yang mungkin hari ini belum dikaruniai kecerdasan seperti anak-anak yang lain, itu ternyata mereka punya kecerdasan emosional. Ketika mereka bersama orang lain interaksinya Masya Allah, yang akhirnya membuat mereka menjadi delegasi antara mungkin negara dengan negara, menjadi orang yang bisa memberikan komunikasi antara satu dengan yang lain. Itu juga tidak sembarang orang bisa seperti itu, punya ilmu masalah komunikasi. Maka hari ini anak-anak kita saya ingatkan dari cara ini. Saya bukan termasuk anak yang pintar. Saya mengakui saya bukan termasuk anak yang pintar. Artinya kalau dereng hafid belum hafal 30 juz. Saya baru hafal 8 juz, itu pun saya harus menjaga betul 8 juz itu. Dan saya pun menyadari dari kecil saya tanya ke orang tua saya, ke ayah saya terutama. Sebenarnya kalau biasanya jauh berapa? Dan ini jatuh ini untuk supaya ini kamu mungkin nilai itu dibuat kata-kata. Oke, buatan membahagiakan dengan gitu. Itu orang tua saya cuma bilang bahwasanya kamu belajar dengan kemampuan kamu, semampu kamu. Yang bagian pengen adalah kamu betul-betul memahami Islam. Kamu memahami ilmu akhirat, baru nanti masalah dunia itu gampang. Masalah dunia itu gampang. Karena apa? Kembalinya ilmu yang kamu pelajari itu nanti tentang masalah akhirat itu kembalinya juga ke orang tua, ke bagian sendiri. Maka nanti kita sebagai seorang muslim juga harus punya mindset seperti ini bahwasanya tidak perlu yang namanya hubungan itu pasti hubungan kepada anak-anak kita agar mereka semangat belajar. Akan tetapi kalau mereka sudah berusaha semaksimal mungkin tanpa kita bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, orang pintar lo kayak anak kita yang pintar gimana dia dapat support dari orang tuanya kalau ternyata ketika mereka pulang ke rumah pengen dapat nasihat biar mereka itu terus disupport, ayo nak belajar lagi, nggak apa-apa nilai hari ini jelek, kamu kan masih bisa berusaha, ayo usaha lagi. Dan ternyata ketika sampai rumah apa yang mereka dapatkan? Justru malah bimbingan, malah disalah-salahkan. Padahal kita kadang-kadang cuma ngasih mereka uang saku, kadang-kadang kita nemani belajar mereka juga enggak. Kita cuma ngelesi mereka private, padahal kita nggak banyak dalam hal ini berperan untuk anak-anak kita lah. Kok ternyata ketika anak-anak kita butuh support kita, malah kita turunkan, kita mereka. Ya kita berpikir mungkin dengan cara saya membandingkan anak-anak saya
anak saya itu semangatnya seperti anak. Bisa jadi. Ya kalau anak yang berpikir seperti itu, tapi hari ini itu justru menurut pakar pendidikan membanding-bandingkan anak itu justru membuat kompetensi anak itu semakin turun. Dia merasa tidak dihargai di sana. Nah, Pak dan Ibu sekalian, sama-sama yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini adalah mari kita bersama-sama meningkatkan pendidikan kita, juga terutama memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang masalah agama, juga tentang masalah dunia. Bagaimana cara mereka memandang dunia. Agama, dua hal yang patut untuk dijaga, yaitu masalah sholat dan masalah membaca Al-Quran. Kalau itu yang untuk sementara ini tentu saja masih banyak persoalan-persoalan Islam yang lain. Tetapi fondasi dasarnya dua ini. Biarkan mereka pecut semangat mereka, pecut semangat mereka untuk sholat 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki dan bisa menjaga sholat bagi wanita. Kemudian adalah selanjutnya untuk membaca Quran. Ajari anak-anak kita kalau seumpamanya yang SMP saat ini masih ada yang ikrok, jangan patah semangat. Guru-guru TPA itu banyak. Guru-guru sekolah pun bisa dikomunikasikan ini. Kalau anak saya dikasih ajaran ikrok, saya masih belum bisa memberikan pelajaran masalah ikrok. Kasih semangat terus biar mereka mencintai Al-Quran. Maka insya Allah ketika mereka belajar dimanapun mereka berada, insya Allah itu akan kembalinya kepada jenengan-jenengan piyambak. Mereka juga akan semangat dan seperti itu. Insya Allah ta'ala. Itu nih Pak. Sudah saya lihat tadi sekitar 35 menit. Ya mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan para ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan itu penting, tetapi tidak bisa dari satu arah saja. Dari pendidik mungkin maksudnya dari orang tua ideologis, mungkin staf-staf pengajar di SMPN ini. Akan tetapi harus ada andil dari panjenengan-panjenengan sedoyo yang bahkan 24 jam itu lebih banyak sama panjenengan-panjenengan sedoyo. Pastikan mereka memahami hikmah-hikmah kehidupan, ajak mereka untuk berpikir tentang masalah kehidupan. Kalau mereka hidup itu bukan cuma di dunia, tapi juga hidupnya sampai di akhirat. Kalau seumpamanya mereka kok tidak bisa mendoakan ataupun tidak paham cara mendoakan orang tua mereka, sungguh merugi Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau kita di alam kubur itu tidak ada transfer pahala-pahala dari anak kita. Karena satu-satunya transfer yang bisa kita dapat pas kita di alam kubur, salah satunya adalah apa? Doanya anak yang soleh kepada orang tuanya, serta sedekah jariah yang kita berikan kepada orang lain. Ya mungkin salah satunya umpamanya memiliki SMPN sendiri pengen memperluas masjidnya, kemudian meminta donasi panjenengan sekalian, silakan berikan semaksimal mungkin yang bisa panjenengan. Tentu saja sudah diukur kali kebutuhan panjenengan. Insya Allah selama masjid itu digunakan untuk beribadah, maka disitulah pahala itu akan mengalir kepada panjenengan. Juga mungkin kalau umpamanya ada wakaf Quran, minta donasi wakaf Quran, kasih boten apa. Nanti ketika setiap bacaan-bacaan itu dibaca sama anak-anak kita, insya Allah itu juga akan menjadi pahala jariah buat kita semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami di sini juga masih belajar. Kalau seumpamanya ada persoalan yang tadi saya sampaikan kok rodok nopon itu jelimet ataupun kayak kok Ustaz ini kok koyok beda pemahaman karo aku, nanti mungkin bisa kita diskusikan di luar forum. Insyaallah saya di sini masih ada di Masjid Pancasila Nurul Hidayah Nuriku, domisili saya ditugaskan di sini sampai tanggal 1 Syawal insyaallah. Jadi pas badan insyaallah sampai selesai. Nah, sisa-sisa waktu mungkin kalau kita mau diskusi bersama monggo panjenengan sedaya sambil diskusi kalian. Sama-sama kita belajar ya. Aku birabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.